Lalu kemudian tadi ada pertanyaan Pak, kalau boleh dijawab. Eh, jadi Damri sebetulnya take home pay itu tidak ada yang di bawah UMK karena BPJS Kesehatan itu kami bayarkan ditanggung oleh pemerintah, tidak ditanggung pemerintah, maaf, ditanggung perusahaan, tidak dipotongkan dari gajinya. Lalu kemudian di luar dari pembayaran itu BPJS Kesehatan maupun BPJS TK, BPJS Tenaga Kerja itu kami bayar dari di luar dari THP-nya dia. Lalu juga demikian dana pensiun yang sekarang dikelola DPLK Mandiri itu pun tidak dipotongkan dari gaji mereka. Lalu dari gaji mereka memang ada komponen gaji, tetapi juga ada komponen komisi yang kita sebut dengan uang dinas jalan. Di mana uang dinas jalan itu sekitar 7% dari total sales. Jadi sebetulnya kalau take home pay itu memang uh, tidak ada yang di bawah UMK. Dan itu kita masuk juga ke dalam uang makan. Ini yang sedang kami perbaiki, Pak. Ini karena sistemnya lama. Uh, jadi memang tidak ada potongan buat karyawan sama sekali untuk membayar BPJS TK maupun BPJS Kesehatan. Saat ini untuk BPJS Kesehatan, hutang kami nol. BPJS TK, tadi sebagaimana sudah kami sampaikan, memang kami ada hutang akibat dari sisa-sisa COVID yang belum kami bayar. Pada masa COVID memang kami minta penangguhan, Bu, bukan nggak bayar. Jadi lalu kemudian dikasih restruct oleh BPJS TK. Jadi kami mengangsur setiap bulan itu sekitar 5 miliar rupiah. Jadi kalau kami punya uang lebih kami angsur lebih banyak. Tapi kalau kami biasanya sekitar antara 4 sampai 5 miliar per bulan kami mengangsur untuk membayar hutang-hutang BPJS TK-nya. Jadi demikian juga untuk DPLK. Nah, tapi kalau yang PPD karena dia dikelola sendiri, jadi otomatis kami harus menganggarkan sendiri saat ini, berbeda dengan yang dikelola oleh Bank Mandiri. Jadi oleh Izin dana boleh Pak? pensiun mandiri maksud saya. Ya. Izin ya Bu ya, interaktif ya. Tadi saya karena baru datang saya belum tune in. Saya kira saya baca sedikit kronologisnya ini bahwa pada tanggal 23 Desember 2002 ada Kepres nomor 25 2022 tentang penyusunan peraturan pemerintah yang pada lampirannya poin 18 menyebutkan rancangan peraturan pemerintah tentang penggabungan perusahaan umum Perum Perusahaan Pengangkutan Jakarta ke dalam Perum Damri dengan pemakarsa Menteri BUMN. 27 Desember 2003 Menteri BUMN Erick Thohir memberikan keterangan mengenai mergernya Perum PPD dan Damri, menilai penyatuan menjadi langkah terbaik. 6 Juni 2023, pemerintah mengeluarkan PP nomor 30 tahun 2023 tentang penggabungan tersebut. Dan kemudian ada PP yang mengatakan dengan ada surat edaran Perum Damri nomor 0009.00 garis HK garis 104 garing PM garing 00 garing DU garing 2023 yang berisikan seluruh aktivitas operasional Perum PPD, aktiva, pasifa, hak kewajiban termasuk hubungan kerja kekaryawan selanjutnya menjadi tanggung jawab Perum Damri. 19 Juni 2023 di Rut Perum Damri Setia N. Milatia Mukmin dalam acara perayaan penggabungan menjelaskan tidak ada PHK, semua karyawan termasuk dari PPD terserap semua ke Damri. Kami pegang komitmennya ya Bu ya. Kemudian Direktur Keuangan Perum Damri Prasetyono memberikan gambaran target laba meningkat 750 miliar sampai 2027 berdasarkan kajian buku putih yang disusun dengan konsultan pendamping Project Manager Officer PMO. Sehingga target pendapatan atau revenue perusahaan pada 2027 mencapai 2,3 triliun. Nah, apakah ada pergeseran? Nanti mungkin bisa dijelaskan, saya jawaban tertulis tidak apa-apa. Kemudian 23 Agustus 2023 ini ada persoalan ketenaga kerjaan bahwa ada beberapa persoalan, misalnya karyawan Perum PPD digaji di bawah upah minimum. Tadi Ibu mengatakan tidak ada yang di bawah upah minimum ketika itu take home pay ya Bu ya. Tetapi Ibu mungkin marilah kita berdiskusi lagi bagaimana sistem pengupahan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Mungkin niat Ibu baik atau kurang adanya pemahaman yang lebih komprehensif tentang sistem ketenaga kerjaan, meskipun mereka driver, hubungannya adalah mereka pekerja. Dan Perum Damri bukan Ibu, Perum Damri adalah pemberi kerja. Begitu. Ada sistem pengupahan di mana upah minimum itu apakah bisa digabungkan dengan tadi ada bonus segala macam. Lalu bagaimana sistem jaminan sosial? Ada cost sharing antara pekerja dan pemberi kerja. Tidak ditanggung semua oleh pemberi kerja yang tenaga kerjaan, Bu. Sehingga ini tidak bisa dijadikan alasan bahwa kalau secara total yang dibawa pulang itu sudah sesuai upah minimum. Nggak bisa seperti itu, Bu. Kita saling menjaga karena Damri juga adalah mitra komisi. Tentu kami sangat senang jika diberikan kesempatan untuk berdiskusi khusus. Misalnya pesangon karyawan yang sudah lebih dari 1 tahun diberhentikan, tidak dibayar. Lalu kemudian tadi ada masalah BPJS, Ibu. Ini jadi penting loh, Bu. Nggak bisa alasannya karena ada masalah lalu dicicil. Nggak bisa, Bu. Saya ingatkan, Bu, undang-undang yang mengatakan loh. Bisa pidana loh, Bu. Kan nggak lucu juga kalau kita mau meningkatkan kinerja Damri, tapi kemudian ada indikasi pidana hanya karena persoalan BPJS yang sebenarnya